Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan kami Badan Informasi di episode PSI Coffee Talk yang kedua. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana kemudian UII dalam hal ini Badan Informasi Universitas Islam Indonesia gitu ya harus mempersiapkan diri gitu ya dalam 2 tahun setelah pasca proses kedaruratan ya karena adanya pandemi terjadi, maka kita sekarang mulai berbicara satu hal yang tidak kalah pentingnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah berbicara bagaimana kemudian pandemi mempengaruhi gitu ya tentang bagaimana kehidupan teknologi informasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana sih kemudian kita sudah mempersiapkan diri gitu ya. Sejauh mana kemudian kita mempersiapkan ketika apa-apa yang ada di hadapan kita semuanya serba digital gitu ya. Kalau sebelumnya presensi itu masih harus tanda tangan. Kalau zaman dahulu gitu ya, zaman dahulu case-nya itu adalah mahasiswa itu titip presensi gitu ya. Kalau kemudian bro titip presensi gitu ya. Sorry, namanya bukan titip presensi, titip absensi gitu ya. Kalau zaman dahulu itu namanya titip absen gitu ya. Sekarang sudah berbeda ya, mungkin titip QR code ya. Titip akun gitu ya, atau kemudian di loginkan misal seperti itu gitu ya. Artinya memang ada sebuah tantangan tersendiri, tantangan yang baru, hidup di suasana yang baru gitu ya. Suasana yang kemudian semuanya serba digital. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas masih bersama dengan Pak Khalid selaku Kabid Perencanaan di PSI, Pak Haris selaku Kabid Pengembangan di PSI, dan Pak Aris Jarwo selaku Kabid Operasional di PSI gitu ya. Tentang bagaimana sih kemudian kita berhadapan dengan dunia digital. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian berhadapan dengan situasi yang baru gitu ya setelah pandemi gitu ya, akan cukup banyak kita temukan di literatur gitu ya. Kalau di sesi podcast sebelumnya kita sudah sebutkan sebagai reverse culture shock gitu ya. Konsep yang kemudian dihadapkan gitu ya di hari ini ketika semuanya serba digital itu tentu menjadi sebuah hal yang sangat menarik gitu ya. Nah, kita coba frasekan gitu ya dalam sebuah kata gitu ya, living in a digital world gitu ya. Artinya termasuk dalam dunia pendidikan kita sekarang berada dalam posisi hidup di dunia digital. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu ya. Di episode podcast sebelumnya, Pak Khalid sempat menyampaikan gitu ya tentang eh, apa namanya satu hal yang sebenarnya cukup intriguing gitu ya. Kalau kalau bagi saya gitu ya, bagi sebagian terutama dosen-dosen gitu ya, mereka seperti kembali ke dunia sebelumnya gitu ya. Tentu dengan add-on tambahan pengalaman mereka mengajarkan di ranah-ranah digital. Artinya mereka environment pengajaran mereka, pendidikan mereka itu dalam kemudian diframekan dalam ranah digital. Tapi bagi mahasiswa yang mereka belum pernah kemudian berada di kampus, tentu menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Ada sebuah meme yang sempat beredar di awal-awal pandemi gitu ya. Menarik gitu ya. Pertanyaannya di meme itu dibuat sebuah kartun dengan sebuah pertanyaan. Who drives the digital transformation in the company itu ya. Siapa yang kemudian ngedrive perubahan transformasi atau transformasi digital di perusahaan? A adalah CEO, B jawabannya adalah CTO, C jawabannya adalah COVID-19 gitu ya. Dan pilihannya COVID-19 ternyata memang mereka ngedrive gitu ya. Kalau kemudian saya boleh refleksi kembali gitu ya, Universitas Islam Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki platform Zoom ya, video conferencing yang sehari-hari dipakai di lingkungan UI itu di tahun 2019. Ketika kemudian kita waktu itu memutuskan untuk subscribe dan kita juga campaign ke teman-teman di dosen, fakultas dan sebagainya. Ini loh kita punya platform video conference ya. Sampai sekian bulan nggak ada yang pakai. Yang pakai saya dan Pak Jarwo dan beberapa teman-teman yang lain yang memang ya nanti jatuhnya itu 4L. Lu lagi, lu lagi. Pokoknya kalau sudah bicara IT itu intinya cuma 4L. Lu lagi, lu lagi. Artinya orangnya itu ya itu aja gitu ya. Nah, di bulan Maret ketika kemudian Maret 2020 ketika kemudian diputuskan work from home di Universitas Islam Indonesia, semua tiba-tiba harus kemudian menggunakan perangkat digital. Ya, menggunakan Zoom yang sebelumnya nggak pernah pakai Zoom, ya, menggunakan LMS seperti Google Classroom yang tadinya hanya satu dua yang pakai, paling banter hanya dipakai sebagai repositori, sekarang betul-betul full dipakai buat ujian, dipakai buat tugas, dipakai buat ini itu dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri, bagaimana kemudian kita bisa mengurangi gap gitu yang kemudian terjadi gitu ya. Jadi beberapa kali kadang saya harus jadi kayak mentor personal gitu ya, bagi beberapa dosen gitu ya, terutama dosen-dosen senior gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh katakan itu kita masih punya PR sebenarnya ya ini membangun literasi digital. Nah, kalau dari
Pak Jarwo sendiri sini yang sehari-hari berhadapan dengan user kita yang mencapai 30.000 itu. Bagaimana kemudian harus membangun pemahaman. Cara pakainya tuh kayak gini. Saya yakin komplain pasti datang setiap saat gitu ya ke operasional IT. Ya, edukasi tentu menjadi sebuah kunci ya bagi semua proses bisnis yang kemudian kita memiliki aspek digital di dalamnya. Yang tentunya kemudian yang pertama adalah bahwa perlu dipetakan siapa saja aktor yang akan terlibat di dalam sebuah proses bisnis. Yang tentu dari situ kemudian kita dapat melihat sejauh mana kemudian aktor-aktor ini atau stakeholder ini dia telah mengadopsi sistem. Tentu kemudian menjadi sebuah challenge ketika kita memiliki huge, saya boleh bilang 30.000 bukan sebuah angka yang kecil. Kita punya mahasiswa, kita punya dosen dengan segenap rentang usianya. Yang kemudian dari sana tentu edukasi harus dilakukan dalam segala bentuknya. Alhamdulillah ada beberapa kanal yang kemudian kita usahakan untuk membuat pendekatan kepada setiap stakeholder kita gitu. Yang pertama jelas kemudian IT support dengan banyak kanal-kanal digital yang dia miliki melalui YouTube, kemudian ada UI Academy segala macam, tentu menjadi sebuah usaha yang digunakan untuk bagaimana mendekatkan setiap stakeholder kepada sistem-sistem yang kita miliki, dan tidak sekedar sistem, layanan-layanan yang dia reside di atas sistem-sistem itu. Yang kemudian dari sana kita kembangkan lagi, kita datang kepada stakeholder-stakeholder yang kemudian sebelum masa pandemi kemarin kita sempat ada roadshow, kita sempat ada sosialisasi apa segala macam yang kemudian itu kita lakukan untuk semakin kita mendekatkan diri kepada mereka, kemudian mereka juga merasa kita dekat ketika mereka memiliki sesuatu yang kemudian mereka perlu konfirmasi, kita ada di sana. Yang alhamdulillahirabbil alamin Universitas Islam Indonesia ini kemudian memiliki satu set organisasi yang memungkinkan bagi kita untuk kemudian berkomunikasi satu dengan yang lainnya relatively flat, yang kemudian setiap orang bisa reach siapapun, yang dengannya kemudian semakin mudah orang mendapatkan informasi, semakin mudah kemudian orang mendekat kepada kita. Misalnya kita sedang berada di masjid, kemudian Mas aku punya sesuatu yang semacam ini, bagaimana kemudian ini harus dioperasikan misalnya, itu sesuatu yang kemudian membuktikan bahwa mereka dekat dengan kita dekat dengan mereka. Artinya peran peers itu menjadi sangat penting ya kalau kita bicara dalam lingkungan konteks UII gitu ya, dalam adopsi digital ini. Iya, secara organisasi tentu sebuah kebutuhan ya, kita memiliki official channel untuk komunikasi dengan mereka. Tetapi kemudian lebih dari itu bagaimana peran kawan-kawan kita, peran orang-orang yang dia sebagai early adopters misalnya, itu kemudian memberikan pendampingan. Ya. Karena kalau kita mau jujur, rentang kemudian contoh misalnya staffing kita itu ada yang muda sekali, ada yang sepuh sekali, yang alhamdulillah masih bersama-sama penuh semangat membantu kita semua. Mereka adalah orang-orang yang kemudian perlu kita rangkul bersama-sama. Mereka lah yang kemudian garda terdepan yang menggunakan sistem-sistem itu, menggunakan infrastruktur itu. Mas, wifi yang 200-300 megabit per second per user tadi, cara makainya piye? Sesuatu yang kemudian kita mesti pikirkan. Iya. Saya sudah promo ke sana kemarin, ini loh dites ya. Ternyata gadgetnya nggak mendukung. Wah, repot itu ternyata. Artinya pendampingan itu kan kemudian so personal. Sangat personal sekali sifatnya. Punya Anda seperti apa, punya saya seperti apa, yang merek ini bagaimana, yang itu bagaimana. Tetapi menjadi sebuah challenge bagi kita semua tentunya, dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, kita perlu kemudian mengelola itu semua agar semuanya bisa mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan dosisnya. Artinya kalau kita bicara secara struktur organisasi, Badan Informasi ini tetap kemudian punya peran penting untuk kemudian mendiseminasi tentang knowledge, tapi di saat yang sama kita juga mengencourage peers gitu ya, untuk kemudian saling, istilahnya itu ta'awun ya, saling tolong ya, saling tolong satu dengan yang lain gitu ya, sehingga experience yang kemudian pernah dirasakan oleh satu orang itu bisa kemudian direplikasikan dan tidak harus kemudian ke BSI gitu ya. Artinya kita juga berharap tentu saja bahwasanya yang namanya IT ini bukan hanya perannya tunggal gitu ya, peran di wilayah ranah
Departemen Teknologi Informasi dalam hal ini adalah Badan Informasi. Ya, hopefully sih harapannya semua orang gitu ya, itu juga mereka merasa, kalau bahasa Jawanya itu handar bene gitu ya. Mereka merasa punya awareness, mereka merasa punya kebutuhan, mereka merasa keinginan, dan mereka juga punya perasaan sama-sama pengen menumbuhkan satu dengan yang lain. Artinya proses IT ini memang seperti itu. Nah, kalau di pengembangan sistem Pak Hari, ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian IT ini agar menjadi milik bersama itu, selama ini BSI bagaimana approach-nya supaya kemudian kita bisa sustain proses development? Sehingga nanti bisa dipakai, kemudian mengcover apa yang dibutuhkan. Sebenarnya kan prinsipnya kan always listening, always understanding. Itu kan punya produk yang merah itu ya. Artinya mendengar secara secara dekat dengan stakeholder kita. Kaitannya nih, stakeholder itu adalah mitra, baik itu unit, fakultas, kemudian prodi dan jurusan. Ini kan sehingga apa yang kita bangun itu karakteristiknya terbangun di sana dan yang mereka butuhkan ada. Pada dasarnya ini dulu. Artinya memenuhi kebutuhan dasar benar-benar didengarkan dan kita cover di layanan yang nanti kita bangun. Sehingga dengan layanan dasar yang sudah ada itu mereka merasa terfasilitasi dan beranjak berikutnya kan adalah terbantu dan nyaman. Sehingga proses mengcover ini kan untuk di sisi development kan butuh effort ya, butuh effort. Tidak hanya hal teknis, ini kan banyak hal non teknis yang terjadi di sana. Nah, bagusnya adalah rekan-rekan stakeholder yang pada dasarnya keinginannya tinggi gitu ya, dengan melihat kebutuhan dasar mereka sebenarnya adalah A, B, C gitu ya, padahal mereka pada dasarnya ngomongnya A sampai Z misalnya, mereka akhirnya sadar gitu. Perlahan proses pendekatan, kemudian berdiskusi, kemudian bagaimana itu terjadi, kebutuhan dasar yang sudah terjadi itu akhirnya mereka tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar saya. Sehingga dengan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, baru deh kita berakselerasi. Nah, jadi pandemi ini mengajarkan juga keinginan itu akan bertambah gitu di sisi digitalisasi. Artinya itu efek juga tuh di proses development. Keinginan jadi tinggi, kalau bisa tinggal klik semuanya beres gitu. Namun lambat laun ternyata kebutuhannya itu tidak seperti itu gitu ya. Akhirnya keinginan mampu membedakan antara wants dengan needs gitu ya. Jadi saya ingat awal-awal itu ada rekan dosen yang kemudian, saya tuh pengennya kalau saya mengaktifkan Zoom, presensi sudah otomatis gitu ya. Saya langsung pusing sini, aduh gimana caranya gitu. Secara logik saja itu sudah, it's a very complicated things ya. Kita pada saat itu masih adopsi awal-awal Zoom gitu ya, belum kemudian full integrated dengan beragam sistem kita. Kalau sekarang sih, saya mungkin lebih bisa menjawab gitu. Kalau zaman dulu gitu ya, ini nanti kalau yang join Zoom pakai akunnya adiknya gimana, pakai akunnya bapaknya gimana. Sering kan kayak gitu ya, kita ketika, apalagi misal anak saya sekolah online gitu ya, ketika join dengan Zoom itu, nanti yang keluar nama saya gitu. Harus di-rename dulu, harus kemudian. Tapi kan email yang dipakai email saya gitu. Jadi saya membayangkan saya langsung, aduh pusing sendiri. Tapi memang kemudian menarik ya Pak Ari. Artinya proses melibatkan para pengguna gitu ya, agar mereka semakin aware itu pada akhirnya juga bisa membantu proses development. Tapi jangan lupa keinginan itu tetap harus dicatat. Betul. Kadang-kadang keinginan itu visioner loh. Cuma kita belum di fase itu saja. Kenapa keinginan? Contoh tadi deh, kalau bisa Zoom kemudian bisa langsung presensi. Saya kira kok impossible ya. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, ini visioner loh sebenarnya. Kita catat gitu, kita catat. Tapi kebutuhan dasar kan bukan itu. Gitu ya. Kebutuhan dasarnya adalah terfasilitasi untuk dikomentasikan. Tapi lambat laun, keinginan itu bisa makin dekat. Sebenarnya kalau kita bayangkan, kelihatannya bisa ya. Artinya kadang-kadang stakeholder kita itu menyampaikan itu keinginan, kita catat. Karena kadang-kadang beberapa ide itu visioner sebenarnya. Namun untuk melangkah ke sana itu perlu tahapan. Tapi jangan lupa dong, ada kebutuhan dasar dulu. Tiba-tiba langsung ke sana kan berarti ya lompatnya kan tinggi banget nih. Memang kita akan ke sana karena salah satu tugas kita akan berakselerasi. Keinginan tetap kita catat,
Dan kalau secara catatan kita wujudkan keinginannya, tapi ada waktunya gitu, ada waktunya. Kebutuhan Seperti Star Trek itu mereka sudah punya tablet sejak tahun 1970 baru terlaksana sama Steve Jobs di tahun 2010 gitu kalau nggak salah gitu ya. Artinya butuh waktu 30 tahun gitu. Tapi tetap terjadi gitu. Tetap terjadi gitu ya. Ya, jadi memang sangat menarik gitu ya. Artinya bahkan kalau di sisi kita gitu dalam proses development, dalam proses pengembangan sistem. Alhamdulillah seperti kita sudah menggunakan UI Gateway ya di sebagian besar proses bisnis di lingkungan Universitas Islam Indonesia gitu ya. Sesuatu yang pada saat kita mengawali itu sangat sulit membayangkan gitu ya. UI Gateway itu ke depan seperti apa gitu ya. Jadi cita-cita waktu kita memulai UI Gateway itu kan sederhana gitu ya. Terima kasih atas pelayanannya selama ini bagi Unisis gitu ya. Cita-citanya itu, tapi ternyata mewujudkan cita-cita itu tidak mudah gitu ya. Bahkan untuk membangun pondasinya saja gitu ya. Kita tuh butuh waktu hampir 2 tahun kalau tidak salah. Ya, pondasi saja gitu ya sampai kemudian dia bisa stable gitu ya. Nah, Pak Khaled sebagai yang punya gawe gitu ya, dalam proses perencanaan ini saya kira pasti punya peran yang tidak sedikit gitu ya. Literasi digital itu bukan hanya bagi orang kebanyakan saja gitu, tapi bahkan bagi BSI sendiri yang notabene setiap hari berhadapan dengan dunia digital pun mereka ternyata gapnya juga masih jauh. Nah, bagaimana Pak Khaled melakukan proses planning agar kemudian teman-teman ini bisa lebih comply gitu ya dengan kondisi yang seperti sekarang era pasca pandemi ini. Bukan pasca pandemi, sekarang masih pandemi gitu ya. Usai darurat. Usai darurat lah, era usai darurat ini. Pandemi masih bagaimana terjadi. kemudian BSI melakukan proses perencanaannya? Baik, menarik kalau bicara terkait dengan literasi ya, atau bagaimana kita sebenarnya kan itu masih di dalam frame-nya yang disampaikan Pak Andri di awal tadi terkait dengan usaha kita melakukan transformasi digital. Kalau kita maknai, dulu kita di perencanaan itu kan, kita catat betul itu pesan Pak Rektor di awal jabatan kemarin bahwa transformasi digital itu bukan hanya masalah teknologi loh. Setidaknya kan kalau saya catat waktu itu ada 4 hal ya. Transformasi digital itu terkait dengan perubahan mindset, berkali-kali kita terkait dengan perubahan perilaku dan budaya, terkait dengan perubahan proses, memangkas banyak proses, mengeliminasi, mensimplifikasi, dan seterusnya. Terakhir terkait dengan perubahan teknologi. Teknologi itu kan terakhir, atau teknologi itu bagian dari 4 hal besar ini. Nah, literasi itu bagian dari merubah bukan teknologinya, tapi merubah orangnya atau merubah penggunaannya. Di dalam terminologi transformasi digital yang kita pahami waktu itu ya, di perencanaan itu, merubah manusia itu kan ada di 2 hal, merubah mindset sama merubah perilaku dan budaya. Nah, tadi ketika kita mau mengangkat literasi teman-teman baik di BSI agar supaya bisa melompat, literasi teman-teman pengguna, stakeholder agar bisa mengadopsi atau bisa menggunakan semua layanan yang kita deliver, itu terkait dengan usaha kita untuk merubah mindset, mengawal mereka agar berubah mindsetnya, mengawal mereka untuk berubah perilaku sama budayanya. Kemudian kita temukan kemarin ketika kita agak sedikit settle di BSI saja ya. Cara merubahnya salah satunya adalah memperkuat bukan adopsi bahasa kita. Adaptasi Scrum. Salah satu agile metodologi di mana Scrum itu betul-betul menganggap setiap orang itu profesional, bukan staff. Itu yang menarik. Kalau dia profesional, seorang profesional itu punya kemandirian yang tinggi untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di dalam tim. Maka seorang profesional di dalam tim itu akan membuat masing-masing tim itu mandiri. Nah, kita kemudian menariknya ya, sampai dengan kita itu membuat kemandirian itu bisa rata di dalam meningkatkan literasi, itu ketika kita sudah memetakan, dan kita berkali-kali itu berubah ya. Dulu BSI itu dipetakan itu kan ada perencanaan, ada development, ada operasional. Kemudian muncullah isu terkait dengan DevOps, bukan isu, kebutuhan kita terkait dengan DevOps, di mana operasional sama development itu jangan sampai 2 hal yang berbeda. Ini menjadi island nanti persoalan kolaborasi menjadi cukup menantang. Kemudian Scrum itu bisa menghapus semua itu. Jadi Scrum itu membuat kita tidak lagi bicara kamu orang dev, kita tidak lagi bicara kamu orang ops, kamu planning, tapi visi kita ketika akan mendeliver value kepada stakeholder terkait dengan teknologi informasi itu menjadi visi masing-masing tim yang sudah dititipkan
domain itu. Kemudian muncullah di Scrum itu agar supaya kita masing-masing bisa skillful atau pengetahuannya itu bisa merata atau meningkat ya literasinya bisa bareng-bareng, maka muncullah budaya sharing. Misalnya kita punya Tech Talk, kemudian ada sharing session di tim, kemudian ada mendatangkan beberapa pakar, beberapa kita juga mendatangi beberapa startup. Dari situ yang saya garis bawahi adalah sharing session atau indahnya kita atau memilikinya kita berbagi satu sama lain, tidak menyembunyikan pengetahuan kita. Dan itu berhasil dikawal oleh teman-teman yang memang menggawangi Scrum, dan mudah-mudahan itu akan terus meningkatkan. Ya. Itu diantara. Ya, jadi memang proses ini semua berkelindan, gitu ya. Artinya kita tidak bisa kemudian balik lagi ke tadi ya, menggantungkan teknologi informasi itu hanya ke orang teknologi informasi saja gitu ya. Tapi semua pihak akan punya peran gitu ya. Ketika kemudian kita bicara pengembangan, maka orang-orang visioner dari user sendiri pun juga akan berpengaruh gitu ya. Kalau kita berbicara dari perspektif operasional seperti yang Pak Jarwo sampaikan, user kita yang on daily basis itu bertemu dengan kita, mereka komplainnya itu real gitu ya, yang kemudian harus di capture ya. Tinggal intinya IT itu sebenarnya seperti sebuah seni mengelola ekspektasi pada akhirnya, kalau saya boleh simpulkan gitu ya. Artinya dalam membangun literasi digital ini gitu ya, dengan beragam tantangan yang kemudian muncul gitu ya, semuanya sama-sama membutuhkan gitu ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita membangun proses literasi gitu ya, compliance terhadap teknologi informasi gitu ya. Kita bisa taat asas gitu ya terhadap teknologi informasi itu seharusnya bagaimana, proses governance-nya, tata kelola yang akan dijalankan seperti apa gitu ya. Dan saya kira di kedepannya ya, apa yang sudah kita dapatkan di masa pandemi ini tetap akan terus berjalan gitu ya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang gitu ya, tantangan itu ada di mana-mana gitu ya. Semua wajibkan digital, komunikasi kita dengan pihak ketiga juga harus digital gitu ya. Kalau zaman dahulu kita harus bawa berkas misal gitu ya ke organisasi-organisasi lain gitu ya. Misal kalau universitas ya bicaranya, kalau seperti UI dengan Kopertis, dengan Dikti gitu ya. Kalau kita masih bawa ke sana, kamu ngapain datang ke sini bawa berkas gitu. Artinya bukan hanya kita saja yang berubah, yang lain pun saya kira di negara kita juga berubah gitu ya, termasuk juga mungkin faktor-faktor yang nantinya perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena sekarang semua serba digital, isu keamanan digital itu juga menjadi isu yang tidak kalah penting gitu ya. Jadi harapannya sih seluruh warga UI juga akan melek. Kita sangat berharap sekali gitu ya, seluruh warga di Universitas Islam Indonesia ini juga akan melek. Bukan hanya UI saja sebenarnya. Artinya apa yang terjadi di sekitar kita itu juga pasti akan berpengaruh ke kita gitu ya. Bicara kebocoran data yang populer gitu ya. Berapa kali kemudian data dari server pemerintah kita yang kayak Kemenkes gitu ya, beberapa kali bocor. Nah, kita tentu saja tidak ingin mengulangi. Nah, saya kira itu menjadi sebuah gambaran penting rekan-rekan sekalian, bagaimana kemudian teknologi informasi, wabil khusus di kami di Badan Informasi Universitas Islam Indonesia bisa kemudian memerankan gitu ya posisi usai kedaruratan kita, bagaimana kemudian kita tetap berjalan penuh dengan semangat, dan bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode-episode selanjutnya di BSI Coffee Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.